Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan membuka diskusi untuk tugas pendidikan konservasi. Di sini ada sekitar berapa pertanyaannya? 13 pertanyaan. 13 pertanyaan. Di sini saya akan langsung membacakan satu persatu pertanyaannya. Nomor pertama, sebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Ya, gue jawab ya. Faktor-faktor yang ada sebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Faktor internal itu kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, pengetahuan yang tidak cukup di bidangnya, sifat tamak dan rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternalnya sistem hukum yang masih lemah, monopoli kekuasaan mendorongnya ke praktik KKN, sosial dan lingkungan, sikap masyarakat terhadap pelaku korupsi. Oke. Untuk nomor 1 sudah didiskusikan. Untuk nomor 2, apa dampak korupsi di Indonesia? Dampak korupsi di Indonesia itu investasi menjadi rendah, terutama investasi asing, mengurangnya pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan kaya, efisiensi dana tidak terpenuhi, negara yang menjadi krisis, pembangunan terhambat. Oke, untuk nomor 2 setelah didiskusikan, lanjut ke nomor 3. Menurut Anda, apakah korupsi dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berikan strategi untuk melakukannya? Ya, kami setuju korupsi itu bisa diberantas jika semua elemen dari rakyat sampai petinggi negara berkomitmen dan bersatu untuk melakukan pemberantasan korupsi. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah memberikan wawasan sejak dini bahwa korupsi tidak boleh dilakukan karena merugikan banyak pihak, memperkuat sistem hukum yang ada, membagi semua pekerjaan berdasarkan bidang keahlian, melakukan pengawasan yang ketat, menguatkan moral diri sendiri agar tidak melakukan tindakan korupsi, menaikkan standar gaji, menurunkan gaya hidup konsumtif. Oke, untuk nomor 4, apa yang dimaksud dengan nilai jujur dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Nilai jujur itu adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya. Tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan tidak menyembunyikan fakta. Contoh dalam kehidupan kampus itu tidak membiasakan mencontek baik saat ujian maupun saat mengerjakan tugas, selalu berkata sebenarnya sesuai fakta, bila menyampaikan pesan tidak menambahkan dan mengurangi perkataan yang disampaikan orang lain. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 5, apa yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Contoh dalam kehidupan kampus, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalani semua perintah dan menjauhkan larangan yang diajarkan agama masing-masing, menepati segala sesuatu yang telah dijanjikan, bertanggung jawab terhadap segala perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang dibuat, bertanggung jawab jika dipercaya menjadi tokoh di organisasi dengan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab dalam mengkoordinir anggota-anggota jika menjadi ketua, dan menerima dan menjalankan sanksi jika terjadi kesalahan yang dibuat. Untuk nomor 6, apa yang dimaksud dengan nilai disiplin dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Untuk nomor ini saya akan menjawabnya, yaitu nilai disiplin adalah kebiasaan untuk melakukan perilaku tertib dan tepat waktu dan patuh pada suatu aturan. Contohnya itu mengumpul tugas dengan tepat waktu atau mungkin memanajemen waktu antara organisasi atau belajar di kampus. Untuk nomor 7, apa yang dimaksud dengan nilai mandiri dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Untuk nilai mandiri sendiri adalah perilaku yang tidak bergantung pada orang lain atau dapat berdiri sendiri. Contohnya itu kuliah sambil bekerja atau dalam melakukan hal-hal lainnya dapat melakukannya dengan sendiri. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan nilai kerja keras dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Untuk nilai kerja keras ini adalah keyakinan seseorang untuk terus melakukan usaha sampai tercapai tanpa ada kata menyerah. Contohnya yaitu belajar dengan giat dan tekun agar mendapatkan nilai yang sempurna. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan nilai sederhana dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Nilai sederhana sendiri adalah gaya hidup yang sederhana dengan menerapkan prinsip memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Contohnya yaitu menggunakan uang dengan secukupnya untuk jajan dan menyisihkannya untuk menabung. Untuk nomor 10, apa yang dimaksud dengan nilai berani dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Untuk teman saya Aril bisa menjawabnya. Dan dari nomor 10, nilai keberanian adalah tidak pernah takut dan gentar menghadapi tantangan.
dalam perspektif positif. Keberanian ditujukan untuk membela kebenaran. Contohnya yaitu berani melaporkan teman yang melakukan bully atau perundungan di kampus. Berani tampil dan mengemukakan pendapat ke orang lain. Berani mengakui kesalahan dan minta maaf pada siapapun ketika salah. Yang 11, apa yang dimaksud dengan nilai peduli dan berikan contoh dalam kehidupan kampus mahasiswa di kampus. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Lebih luasnya, peduli merupakan sikap keberpihakan diri seorang terhadap persoalan atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya seorang mahasiswa membuang sampah sembarangan. Kemudian ada mahasiswa lain yang mengingatkan mahasiswa tersebut. Itu merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap mahasiswa lain yang belum peduli dengan lingkungan sekitar. 12. Apa yang dimaksud dengan nilai adil dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya. Contohnya, berteman dengan semua mahasiswa di kampus tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, ataupun kondisi ekonominya. Berteman dan bersikap baik tanpa pilih-pilih adalah wujud perilaku adil terhadap orang lain. 13. Mengapa dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi? Jelaskan disertai contoh. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Contohnya yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman saya. Kesimpulan dari hasil diskusi kami akan kami paparkan di caption yang akan kami unggah videonya di platform YouTube. Untuk diskusi pada malam hari ini, sekian, terima kasih.